semua diwajibkan hadir. Atalarik pun menegaskan kesiapannya untuk hadir di sidang hari ini. Kasus yang tengah panas lainnya ada curhat eksklusif Atalarik Syah kepada tim Silet. Ya, sidang sengkarut keabsahan kepemilikan tanah yang melibatkan 3 pihak sekaligus, yaitu Atalarik Syah, Dede Tasno, dan juga Fikitra. Hingga kini masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Dan pasca penundaan sidang pada tanggal 10 Juli lalu, maka hari ini sidang akan dilanjutkan kembali dengan agenda mediasi antara penggugat Fikitra dan pihak tergugat yaitu Atalarik, Dede Tasno, dan juga pihak developer. Semua diwajibkan hadir. Atalarik pun menegaskan kesiapannya untuk hadir di sidang hari ini dan berharap ada solusi damai bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengkarut keabsahan kepemilikan tanah di lokasi. Lalu bagaimana asal-muasal terjadinya sengketa di tanah tersebut yang kembali diceritakan Atalarik kepada tim Silet? Dan apa di balik semua ini menurut Atalarik? PK, tahun lalu PK saya kan ternyata ditolak. Dari situ ya makanya ya terjadilah semua eksekusi. Ya, berdamai aja, kenapa mesti nggak berdamai gitu. Masalahnya kan orang kalau merasa benar mau damai juga gitu ya nggak susah ya harapannya ketemu titik tengah, titik terang, titik tengah sama-sama yang berat itu bukan mencari win-win solution itu ya tentu mungkin ada, tapi ya kalau istilahnya juga salah benarnya juga harus dilihat. Rumah itu di atas tanah yang AJB-nya tuh lebih tua daripada AJB yang saya punya. Cuma itu kan rumah saya di mana saya pernah numpang tinggal. Saya numpang tinggal di situ dari 2003 sampai saya bangun rumah 2010. Nah, sementara berarti kan Bapak DT ini yang merasa membeli hak pengelolaan lahan itu kan harusnya tahu udah ada pagar, udah ada rumah. Ini apa ini? Makanya itu ya timbullah ya kecurigaan kami, prasangka kami ya dugaan kami gitu loh. Gitu. Terkait dengan siapa pemilik atas rumah itu adalah milik klien kami. Kemunculan pihak kedua dalam hal ini, Dede Tasno, dan pihak ketiga, Fikitra dalam kasus ini. Memang persoalan yang harus dihadapi Atalarik dan keluarga. Lantaran di tanah itu, seluruh keluarganya tinggal sambung halaman, mulai dari kakak nomor 1, nomor 2, dan juga sang adik, Atar Syah. Sementara rumah yang sempat dieksekusi adalah rumah yang dihuni oleh kakak nomor 1, Atalarik. Karenanya, Atalarik pun menegaskan sikapnya untuk terus berjuang dan fokus memperjuangkan hak-haknya atas tanah miliknya dan juga milik keluarganya. Lantas, akankah sidang mediasi hari ini akan menemukan jalan tengah? Kami itu tinggal di situ sambung halaman sebenarnya. Sambung halaman, jadi abang saya nomor 1, nomor 2, nah sama Atar ya, Nanda Lonto, ada Fatah juga tapi itu di rumah seberang. Kampungnya beda gitu loh, tapi yang di kampungnya sama ada bertiga. Dan rumah yang baru dihancurkan itu dari abang saya nomor 1. Tidak tahu, tentu nggak tinggal diem ya. Itu yang minta mau ini, makanya saya menjadi tergugat ini gitu, tergugat untuk dimintakan pertanggungjawaban, kejelasan semuanya. Masih anak-anak kan juga sekolahnya dekat rumah situ kan, jadi ya masih di situ. Ya sebenarnya sih kembali lagi, ini 2025. Dari 2015, maksudnya gini ya, kalau saya dari pihak yang merasa memiliki ini, saya kok saya kejar benar, kalau perlu setahun 2 tahun selesai. Saya juga bingung kok bisa sampai 10 tahun. Kaitannya dengan Atalarik ini, kami sih optimis ini cuma memperlama aja atau
mencari celah aja gitu sih, cari celah aja gitu sih. Berikutnya yang juga tak kalah panas dari sidang sengketa tanah Atalariksyah yang digelar hari ini, aktor Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong telah resmi ditahan di Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang sejak hari Senin tanggal 14 Juli 2025 lalu. Penahanan ini merupakan tindak lanjut dari pelimpahan berkas kasus kepemilikan rokok elektrik berisi obat keras yang menjerat namanya ke Kejaksaan Negeri Tangerang. Kini, Ijong harus menjalani proses hukum dari balik jeruji besi dalam kondisi kesehatan yang masih menderanya. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya soal kasusnya, melainkan sosok yang tak terlihat mendampingi di momen krusial tersebut, yaitu Ririn Dwi Ariyanti. Sebagai kekasih Ijong, ketidakhadiran Ririn saat sang aktor resmi ditahan memunculkan tanda tanya. Padahal, di saat sulit seperti ini, publik berharap Ririn hadir sebagai sosok yang menguatkan. Lantas, apa alasan Ririn tak terlihat mendampingi sang kekasih? Apakah ada jarak yang mulai tercipta di tengah badai kasus ini? Atau justru Ririn memilih memberi dukungan dengan cara yang tak terlihat publik? Bang, apa kabarnya? Sama Ririn, Bang Ijong. Ini Bang Ririn jadi nggak jenguk Kak Ijong. Hubungan masih apa? Patah dong Ijong. Bang Ijong. Gini, Ijong ini ditahan itu sejak 11 Juli ya, pada saat P21 tahap 2, jadi pelimpahan barang bukti dan tersangkanya ke Kejaksaan, kemudian dilakukan penahanan, dititip di Polres, dan sekarang dipindahkan ke Lapas Tangerang ya, Pemuda ya. Ijong tetap mengikuti proses hukum, akan tetapi tetap meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan. Cuman itu masih kita akan pikirkan dulu, kita dalami dulu apakah penangguhan penahanan ini mempengaruhi apa tidak terhadap kesehatannya. Semua keluarganya Ijong gitu ya yang mengawal proses hukum dan perkara ini gitu, kita tetap komunikasi dan kita sampaikan bagaimana update-nya dan mereka support dan membantu lah. Hasilnya lagi tes darah, dia lagi tunggu hasil. Berarti sekarang Ijong di mana, masih di sana dulu. Di saat Ijong resmi masuk penjara karena kasus rokok elektrik yang diduga berisi bahan terlarang, mantan istrinya Dena Devanka justru terlihat menikmati momen liburan. Dena tampak begitu santai dan bahagia saat membagikan potret liburannya di Bali bersama ketiga anak mereka. Bukan di tempat biasa, Dena memilih menginap di sebuah resort mewah tepat di tepi pantai. Dena pun sempat menuliskan pesan di akun medsosnya bahwa ia tak lagi ada hubungan yang terikat negara dengan Ijong yang kini tengah menjadi terdakwa kasus hukum. They always fighting each other. Jadi aja. Aku nggak mau komentar mengenai hal itu gitu loh, karena buat aku kayak kita udah menjalani hidup masing-masing ya. Terus ini kayak perceraiannya kan udah 3 tahun yang lalu, jadi buat aku kayak kita udah sama-sama hidup bahagia, kita udah mencari kebahagiaan kita masing-masing gitu sih. Mungkin anak-anak perlu healing dulu kali ya. Buat aku kayak mungkin memang udah jalannya begitu ya gitu loh. Aku harus survive buat anak-anak. Dan anak-anak udah paham banget kok gitu loh. Oke, pemirsa Silet, buat semuanya single moms dan juga single fighter di luar sana, pokoknya jangan putus semangat, terus stronger, karena apapun omongan orang di luar sana, kita tetap melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu loh.